Para jamaah sekalian yang saya hormati, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan tema tentang berkah. Kita sering mendengar kata-kata berkah diucapkan, bahkan juga sering kita ucapkan ketika kita minta doa kepada guru kita. Tentunya kita suka minta kepada guru kita, doain saya biar berkah. Kalau ada orang ya ulang tahun, doanya juga kita doain, barakallahu fi umrik, semoga Allah berkahi di dalam umur Anda. Nah, itu mintanya berkah. Ya, bahkan Nabi SAW tadi saya katakan berdoa di awal pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Nabi saja minta berkah. Ya, bukan cuman buat dirinya tetapi buat kita umatnya. Di awal Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, doanya juga minta berkah lagi. Ya, mana doanya? Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkahilah kami pada bulan Ramadan. Tuh, jadi yang kita minta dalam kehidupan kita ini intinya adalah berkah. Bapak Ibu kalau kondangan ngedoain kedua mempelai, doanya apa? Apa? Selamat menempuh hidup baru. Bukan itu. Ya, bukan itu. Nah, tapi ada doa khusus dari Nabi, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah berkahi Anda dalam keadaan senang, dan Allah berkahi Anda dalam keadaan susah, dan Allah satukan Anda berdua dalam keadaan baik. Jadi ada barakallahu laka, ada barakallahu alaika. Tuh, ada laka, ada alaika. Jadi kalau laka dalam keadaan senang, ya, kondisi negara nggak ada masalah, hidup bahagia dengan keluarga, orang tua. Nah, begitu dia menikah pun nanti dalam keadaan senang, Allah tetap berikan berkah. Wa baraka alaika, Allah berkahi Anda dalam keadaan susah, kondisi negara sedang bermasalah, rumah tangga ada juga masalah juga. Nah, tetap Allah kasih keberkahan. Nah, itu berkah. Ya, begitu sudah punya anak lahir, orang datang ngedoain. Apa doanya kalau kita menengok bayi yang baru dilahirkan? Apa doanya, Pak? Nggak ada yang hafal ya? Nggak pernah nengokin kali ya. Ada doa dari Nabi dianjurkan. Apa doanya? Barakallahu laka fil mauhubilak wa syakartal wahib wa ballagha asyuddahu wa ruzikta birrahu. Tuh, kepanjangan ya. Panjangan doanya sih jadi nggak hafal. Yang pendeknya aja. Barakallahu laka fil mauhubilak. Semoga Allah berkahi dengan anak yang Allah anugerahkan kepada engkau. Oh, jadi yang kita cari ini berkah. Ya, udah hidup sendiri, pengen punya pasangan, Allah kasih berkah. Begitu sudah berdua, punya anak, Allah kasih, itu berkah namanya. Ya, kita apalnya cuma doa makan doang. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu juga minta berkah juga, biar makanan yang kita makan itu membawa berkah. Doa kunut yang tadi dibaca juga ada berkahnya juga. Wa barik lana fima a'tait. Tuh, berkahilah terhadap apa yang telah engkau berikan kepada kami. Nah, jadi dalam kehidupan ini kita selalu minta kepada Allah hidup berkah. Lalu apa artinya berkah? Nah, saya kutip dalam kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Ghazali. Imam Ghazali berkata bahwa berkah itu mempunyai dua arti. Yang pertama, kalau menurut bahasanya, az-ziyadah wan nama. Menurut bahasa, ya, bahwa berkah itu adalah az-ziyadah bertambah, wan nama dan berkembang.
Tetapi definisi dari Imam Ghazali bahwa al-barakatu hiya ziyadatul khair, bahwa berkah itu adalah bertambahnya kebaikan kita. Ya, kebaikan kita bertambah. Dari kita belum dapat kerjaan, dapat kerjaan. Begitu dapat kerjaan, setahun 2 tahun naik jabatan kita. Setelah naik jabatan kita, berarti rezekinya juga naik juga. Itu namanya berkah. Kenapa? Kebaikan-kebaikan kita bertambah. Rumah tangga kita juga bahagia, hidupnya bertambah. Ya, keturunan-keturunan kita bertambah. Bahkan orang yang melanjutkan pendidikannya dari S1, S2, S3 dan seterusnya, itu pun bertambah. Itu dinamakan berkah. Tapi kata Imam Ghazali, berkah tidak cukup sampai di situ. Ada yang kedua. Apa itu? Ziyadatut ta'ah. Bertambah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu baru berkah yang sebenarnya. Buat apa? Di saat kita sendiri rajin sholat, rajin ibadah, begitu Allah kasih pasangan hidup, malas ibadahnya. Ya, dikasih anak, malas ibadahnya. Dari belum kerja, dikasih kerja oleh Allah, naik jabatannya, gajinya bertambah, tapi tidak membawa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menjadi berkah buat dirinya. Jadi berkah itu tidak diukur dari materi, tetapi dari ketaatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka guru saya bilang, kalau ada orang yang nggak pernah ibadah, sholat nggak mau, ngaji juga nggak mau, ama masjid gedek, ya, ama masjid nggak suka, speaker masjid dibilang berisik. Nah, ini orang ketika dia dikasih rezeki banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bentuknya istidraj, diulur. Ya, sembahyang nggak mau, puasa juga nggak mau, ama masjid kurang suka, berisik speakernya, tapi rezekinya ngalir terus. Ini istidraj, diulur oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Kalau ada orang-orang seperti itu, jangan merasa bangga. Oh, hidupnya berkah. Zohiriahnya kita lihat dia berkah, tetapi tidak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru saya, masih lebih bagus orang yang rumahnya ngontrak, ya, masih punya utang, kredit motor, kredit rumah dan lain sebagainya, ya, masih bagus orang-orang seperti itu, tapi masih mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Karena memang untuk mencukupi hidup dan kehidupan kita ini, kita butuh ibadah, kita butuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dikatakan berkah. Jadi berkah tidak cukup dengan materi saja, tapi berkah perlu bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita tapi tidak membuat kita tambah rajin ibadah, itu bentuknya istidraj. Ya, pernah saya ceritakan, kata Imam Ghazali, ada dua anak muda yang dua-duanya pergi ke sungai mau mancing. Dua-duanya pergi ke sungai mancing. Ya, begitu mereka sudah persiapkan kailnya, dilempar. Yang satu melempar dengan membaca doa, Bismillah, atas nama Allah saya memancing. Dia lempar. Yang kedua, doanya aneh, Bismisyaiton, atas nama setan saya memancing. Dia lempar lagi. Dari awal mancing bareng, berakhirnya pun bareng, selesainya pun bareng. Tapi yang membaca bismillah cuma dapat 1 ekor ikan. Sementara yang membaca bismisyaiton dapat ikannya banyak. Nah, ini bikin yang baca bismillah penasaran. Nanya, begitu selesai nanya, Bang, ya, ente doanya apaan sih? Kok dapat ikan banyak? Aneh cuma dapat 1 dari tadi, kan kita mancing bareng, dari awal bareng, selesainya bareng. Aneh cuma dapat 1, ente doanya apa sih? Ini orang nanya dulu, emang ente doanya apa? Ane baca bismillah atas nama Allah. Oh, ane baca bismisyaiton atas nama setan. Nah, ini kita bisa melihat, yang satu bismillah membawa berkah, yang satu bismisyaiton dalam rangka istidraj. Doanya salah, tapi dapatnya banyak.
Nah, ini istidrat nih, hati-hati. Ya, orang yang tadi saya katakan nggak pernah mau ngaji, nggak pernah mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, itu belum tentu berkah. Nah, lalu bagaimana kita untuk mendapatkan keberkahan tersebut? Ada di dalam kitab dijelaskan bahwa berkah itu didapati dengan kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin ibadah. Ya, ibadahnya apa? Ibadah apa saja. Ketika kita melaksanakan satu perbuatan yang awal hukumnya diperbolehkan oleh Allah, tapi ketika kita niat karena Allah, itu akan bernilai ibadah. Kita makan, ya, makan sama minum kan hukumnya boleh. Tapi ketika kita niat karena Allah, nawaitul akla, ya, nawaitu an akula atau nawaitul akla liquwatil ibadah, agar saya kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan bernilai ibadah. Ya, sama seperti yang Nabi anjurkan kepada kita untuk sahur. Nabi perintahkan kita sahur. Ada orang yang kuat nggak pakai sahur, nggak ada masalah. Tapi tetap dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sahur. Kenapa? Karena dasarnya hadis Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barokatun. Tuh, sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Tuh, jadi ada keberkahannya. Walaupun dasar hukumnya sunnah, tetapi ya itu mendapatkan berkah buat kita. Tuh, jadi kita harus ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini kita memperbanyak membaca Al-Quran. Karena apa? Al-Quranu barakatun wa shifa. Karena Al-Quran itu membawa hidup berkah dan menjadi penyembuh buat kita. Ada sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, yang pernah saya jelaskan. Ini Anas bin Malik ini pernah mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kabul semua, diijabah 5 doa Nabi buat Anas bin Malik. Ternyata kenapa Anas bin Malik begitu mulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, li'annahu jama'a ahlahu wa aqaribahu lamma khatamal Qur'ana. Karena Anas bin Malik ini setiap selesai menghatamkan Al-Quran, dia selalu mengumpulkan keluarganya, dia mengumpulkan kerabat-kerabatnya. Untuk apa? Untuk berdoa mengharap keberkahan dari Al-Quran tersebut. Ya, makanya Nabi SAW pernah bersabda, ketika Nabi ditanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi pernah bilang kepada para sahabat, ya, ada yang nanya, ayyul a'mali afdolu, ya Rasulullah, perbuatan apakah yang paling afdol? Ada beberapa hadis yang menjelaskan. Nabi menjawab, yang pertama as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya, itu termasuk perbuatan yang paling utama. Tapi di satu pertanyaan lain Nabi ditanya, ayyul a'mali afdalu, perbuatan apa yang paling utama ya Rasulullah? Rasulullah bilang, al-halul murtahal, al-halul murtahal. Ya, wakila mal halul murtahal. Kemudian orang yang bertanya ini, yaitu namanya Anas bin Malik, bertanya lagi, mal halul murtahal, apa itu al-hal al-murtahal ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, al-halul murtahal itu adalah orang yang selalu membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, selesai ulang lagi dari awal sampai akhir, sudah selesai diulang lagi dari awal sampai akhir. Nah, itulah yang dikatakan al-halul murtahal, senang membaca Al-Quran, hatam baca lagi, hatam baca lagi. Dan Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang selesai menghatamkan Al-Quran, dia selalu kumpulkan keluarganya, dia kumpulkan kerabat-kerabatnya untuk berdoa. Oh, ya, makanya dianjurkan, ya, lebih-lebih di bulan Ramadan ini, ya, kita bisa berkali-kali menghatamkan Al-Quran. Ya, Al-Quran barakatun wa shifaun, dan juga Al-Quran itu membawa
apa? Penyembuh buat kita dari semua penyakit-penyakit, terutama penyakit hati. Ya, penyakit hati. Kalau penyakit jasmani mungkin kita bisa ke dokter, tetapi penyakit rohani kita adalah dengan memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim. Itu diantara ibadah-ibadah kita yang bisa membuat kita hidup berkah. Ditambah lagi yang lain selain Al-Quran, apa? Salat-salat sunnah. Ya, ibadah-ibadah sunnah yang bisa kita lakukan, termasuk qobliyah, ba'diyah, ya, salat sunat rawatibnya itu. Nah, ini dapat membawa keberkahan buat hidup kita. Dan orang yang rajin mengerjakan salat rawatib, salat sunnah, qobliyah atau ba'diyah, nah, insya Allah itu dapat menutup kekurangan-kekurangan dalam salat wajib kita. Apalagi ditambah kita rajin pergi ke masjid untuk salat berjamaah, insya Allah salat kekurangan-kekurangan salat kita akan ditanggung oleh imam. Tuh, ya, ditambah lagi dengan qobliyah dan ba'diyahnya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan sunnah yang lainnya. Salat di malam hari fi jawfil lail. Kemudian salat sunat duha. Nah, ini merupakan salah satu bentuk yang membawa keberkahan buat kita. Ya, makanya dalam satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sodakotun. Ya, kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Bahwa setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai persendian, mempunyai ruas, baik ruas tangannya atau ruas kakinya. Persendian-persendian yang ada di tangan dan yang ada di kaki. Berapa jumlahnya? Jumlah seluruhnya kata Nabi, innahu khuliqa kullu insanin min bani adama ala salasati mi'atin wasittina mafsil. Jumlah ruas-ruas yang ada pada jari tangan dan jari kaki yang ada pada manusia itu jumlah seluruhnya ada 360 ruas, 360 persendian. Nabi nggak pernah ngecek, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang seperti itu. Ketika para ahli yang ngecek bener nggak, ternyata terbukti bahwa yang ada pada manusia itu terdapat 360 mafsil, artinya persendian. Nah, dan ini wajib disedekahkan. Kapan? Kulla yaum, tiap hari. Tiap hari wajib disedekahin. Ya, sedekahnya boleh pakai duit, juga nggak pakai duit boleh. Kalau hitungan pakai duit misalnya, ya, misalnya kalau 360 ruas, misalnya satu hari hitungan rupiahnya 1000 kali 360 berarti 360.000. Tiap hari kita sedekah 360.000 kalau mampu. Kalau nggak mampu mungkin hitungannya 500 perak atau 100 perak, ya, nggak 1000. Nah, kalau memang dengan uang materi kita nggak mampu, kata para ulama bisa dengan ibadah. Ya, bentuknya apa? Ketika kita bangun tidur, apa yang kita ucapkan? Begitu bangun tidur kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, itu juga termasuk daripada sedekah. As-sadaqatu barokatun. Nah, sedekah ini membawa berkah. Jadi kalau sedekah itu nggak harus dengan materi, bisa dengan ibadah. Ya, kita bangun tidur baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita berwudu. Setelah berwudu kita salat tahajud, salat taubat, salat hajat dan lain sebagainya. Ya, kemudian kita pergi ke masjid melaksanakan salat subuh. Setelah salat subuh selesai kita salat isyraq. Salat isyraq selesai masuk waktu duha, kita salat duha. Ah, itu pun termasuk bagian dari sedekah buat ruas-ruas yang ada pada tubuh kita. Jadi banyak sekali apa yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita agar hidup kita berkah ini banyak. Tapi yang paling utama tadi yaitu membaca Al-Quran dan melaksanakan sholat sunnah. Jadi kalau yang wajib itu merupakan kewajiban buat kita, nggak boleh ditinggal. Tapi yang sunnah ini akan menambah keberkahan dalam hidup kita, ya. Nah, inilah yang dikatakan berkah. Jadi singkatnya bahwa berkah itu dua.
Yang pertama ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan buat kita, ya. Yang kedua ziyadatut ta'ah, bertambah taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan Allah berkahi hidup kita, keluarga kita, kampung kita, juga negara kita. Dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Salatan taftahu lana biha abwabar ridha wat taysir wa tughliqu biha anna abwabasy syarri wat ta'sir wa takunu lana biha waliyan wa nasira. Anta waliyuna wa maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina faghfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna sighara walil mu'minina yawma yakumul hisab. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina wassalamati wal afiyati fi dinina wa dunyana wa kun lana sahiban wa aunan fi safarina wa hadarina wa khalifatan fi ahlina. Allahumma fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa inna ala siyam wal qiyam wa tilawatil Qur'an wa hifzil lisan bijahi sayyidi waladi Adnan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Birahmatika ya Allah ya Rahim ya Rahman ya Hannan ya Mannan ya Dayyan ya Sultan ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad.